Tahukah kamu apa itu business combination? Business combination? Business combination? Mari kita saksikan video ini. Saya akan membahas PSK 4 revisi 2013 mengenai laporan keuangan tersendiri. Sebelum saya membahas isinya, saya akan membahas sekilas perbedaan dengan IFRS, tepatnya di IAS 27 tentang Separated Financial Statement. Di sini, mengapa IFRS beberapa kali diadopsi? Karena perbedaan konteksnya di Indonesia. Di sini, entitas anak, entitas asosiasi, dan mitra bersama diatur dalam menyusun laporan keuangan tersendiri. Tetapi di PSK 4, hanya entitas itu saja yang menyusun laporan keuangan tersendiri. Kemudian laporan keuangan tersendiri tersebut hanya sebagai lampiran atau tambahan dalam laporan konsolidasian. Entitas induk yang menyusun laporan keuangan tersendiri setidaknya mencakup 4. Yang pertama yaitu laporan posisi keuangan, yang kedua laporan laba rugi, yang ketiga laporan perubahan entitas, dan yang keempat adalah laporan arus kas. Nah, si entitas induk ini menyusun laporan keuangan tersendiri ini sesuai dengan SHK yang berlaku. Dan entitas induk mencatat nilai investasi pada entitas anak asosiasi bersama entitas asosiasi yang venture bersama sesuai dengan biaya perolehan dan PSK 55. Ketika dia mau menjual investasinya dalam entitas anak, maka dia mencatat sesuai dengan PSK 58. Dan kemudian jika si entitas induk bertindak sebagai investor atau venturer bersama, maka dia akan melakukan pencatatan sesuai dengan PSK 15. Dan ketika entitas ini mereorganisasi struktur kelompok usahanya, maka harus memenuhi 3 syarat. Yang pertama adalah entitas lama atau entitas awal dapat dikendalikan oleh entitas baru jika si entitas baru ini menukarkan instrumen ekuitas entitas baru dengan instrumen ekuitas entitas lama. Kemudian aset dan liabilitas kelompok usaha baru dan kelompok usaha awal relatif sama sebelum dan setelah reorganisasi. Dan yang ketiga adalah si pemilik entitas induk lama atau entitas induk awal dan pemilik entitas induk baru memiliki kepentingan yang sama secara absolut dan relatif mengenai aset yang dimiliki sebelum dan setelah reorganisasi. Nah, jadi PSK 65 itu merupakan PSK yang mengatur tentang laporan keuangan konsolidasian. Di dalam PSK 65 itu sendiri terdapat 2 hal yang penting. Hal yang pertama merupakan prinsip pengendalian si investor terhadap si investi. Yang kedua, persyaratan akuntansi di dalam menyusun laporan keuangan konsolidasian. Nah, poin yang pertama akan saya jelaskan dan poin yang kedua teman saya yang akan jelaskan. Kita masuk ke dalam prinsip pengendalian. Si investor dapat dikatakan memiliki kendali terhadap si investi jika pertama, si investor tersebut memiliki kekuasaan penuh atas si investi. Yang kedua, jika si investor tersebut memiliki hak atas imbal balik dari kegiatan relevan yang dilakukan oleh si investi. Kegiatan relevan di sini maksudnya adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh si investi dalam rangka mencapai tujuannya, yaitu mencari keuntungan. Dan yang ketiga merupakan kombinasi dari poin pertama dan yang poin kedua. Jadi di sini dijelaskan jika si investor tersebut dapat menggunakan kekuasaannya dalam mempengaruhi hasil dari imbal hasil tersebut, maka si investor dapat dikatakan memiliki kendali terhadap si investi. Jadi sama saja kalau saya bilang jika si investor tersebut hanya memiliki kekuasaan, sedangkan dia tidak dapat menggunakan kekuasaannya itu dalam mempengaruhi imbal hasilnya si investi, maka si investor tidak dapat dikatakan dia memegang kendali atas si investi. Nah, berikutnya mengenai persyaratan akuntansi akan disambung oleh teman saya. Nah, di PSK 65 juga menjelaskan persyaratan akuntansi dalam laporan keuangan konsolidasi. Yang pertama, konsolidasi atas investi dimulai sejak tanggal investor memperoleh pengendalian atas investi dan berakhir ketika kehilangan pengendalian atas investi. Yang kedua, entitas induk menyajikan non-controlling interest di ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian terpisah dari ekuitas entitas induk. Yang ketiga, investor dapat mendelegasikan kekuasaannya, ketentuannya ada di PSK 65. Nah, di PSK 65 juga menjelaskan persyaratan lain, yaitu syarat konsolidasi. Yang pertama, kebijakan akuntansi, entitas induk, dan anak harus sama. Yang kedua, tanggal laporan keuangan
ekuitas ke entitas induk dan anak dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian memiliki tanggal pelaporan yang sama. Yang ketiga, perubahan proporsi kepemilikan langsung diakui dalam ekuitas laporan keuangan konsolidasi. Dan yang terakhir, yang keempat adalah ketentuan transisinya berlaku secara retrospektif, kecuali dalam hal-hal yang diatur dalam PSAK 65. Setelah teman-teman saya membahas mengenai PSAK 4 dan PSAK 65, selanjutnya saya akan membahas mengenai PSAK 22 tentang kombinasi bisnis. Pertama kali PSAK ini dibuat pada tanggal 7 September 1994 dengan judul Akuntansi Penggabungan Usaha. Kemudian mengalami revisi pada tanggal 12 Januari 2010 dan judulnya pun diganti menjadi Kombinasi Bisnis. Dan saat ini PSAK 22 yang digunakan adalah PSAK 22 revisi 2014 yang terbaru dengan judul yang sama juga, yaitu Kombinasi Bisnis. Nah, garis besar PSAK 22 ini ada 3. Yang pertama, metode akuisisi. Kemudian yang kedua, akuntansi dan pengukuran setelah pengakuan awal. Dan yang ketiga adalah pengungkapan. Kemudian tujuan PSAK 22 ini adalah untuk meningkatkan relevansi, keandalan, maupun daya banding informasi terkait dengan kombinasi bisnis serta dampaknya. Untuk mencapai tujuan tersebut, hal-hal yang perlu dilakukan adalah ada 3 juga. Yang pertama, mengukur aset teridentifikasi, liabilitas yang diambil alih, serta kepentingan non pengendali. Dan yang kedua, ada mengakui dan mengukur goodwill, serta keuntungan yang diperoleh dari pembelian diskon. Dan yang ketiga adalah menentukan informasi-informasi apa saja yang akan diungkapkan. Kemudian ruang lingkup PSAK 22. PSAK 22 ini diterapkan untuk transaksi ataupun peristiwa lain yang terkait dengan kombinasi bisnis. Namun, tidak diterapkan untuk yang pertama, pembentukan venturan bersama, yang kedua, akuisisi aset ataupun kelompok aset yang bukan merupakan suatu bisnis, dan yang ketiga adalah kelompok aset ataupun entitas pengendali. Nah, selanjutnya apa sih perbedaan antara PSAK 22 ini dengan IFRS 3R? Kalian dapat saksikan di layar. Do you remember when I said I'd always be there? Ever since we were 10, baby, when we were out on the playground playing pretend. I didn't know it back then, we were so innocent. I pray for all your love, God, love is so unreal. I just wanna reach and touch you, squeeze you, somebody pinch me. This is something like a movie, and I don't know how it ends, girl, but I fell in love with my best friend. Saya Olivia, seperti tadi kita mendengarkan penjelasan teman-teman saya mengenai PSAK 4 dan PSAK 65. Saya ingin menjelaskan sedikit tentang kombinasi bisnis. Sebelum kita masuk kepada kombinasi bisnis, penting bagi kita untuk mengetahui terlebih dahulu apa itu pengertian bisnis. Jadi bisnis itu sendiri adalah rangkaian aktivitas terpadu yang merupakan kombinasi dari kegiatan dan aset yang dimiliki perusahaan dengan tujuan menghasilkan return. Return tersebut dapat berupa dividen, kos yang lebih rendah, ataupun manfaat ekonomi lainnya, di mana return ini diberikan kepada investor, pemilik, peserta, dan anggota lainnya. Ada 3 metode akuisisi. Yang pertama, mengidentifikasi terlebih dahulu pengakuisisi, penentuan tanggal akuisisi, menentukan dan mengakui aset teridentifikasi dan juga liabilitas yang diambil alih serta kepentingan non pengendali. Nah, yang keempat yaitu mengakui goodwill serta keuntungan atas pembelian yang diskal. Ada 2 jenis akuisisi, yang pertama yaitu true merger dan yang kedua adalah equals of mergers. Nah, setelah beberapa hal berikut, saya ingin menjelaskan lebih lagi mengenai pihak pengakuisisi, bagaimana kita mengidentifikasi pihak pengakuisisi. Nah, jadi salah satu dari entitas yang mendapatkan kendali atas satu atau lebih entitas bisnis lainnya memiliki 4 ciri-ciri jika dia adalah sebagai pengakuisisi. Nah, yang pertama, entitas ini mengalihkan kas lalu memperoleh liabilitas. Yang kedua, menerbitkan ekuitas atau reverse acquisition. Yang ketiga, ukurannya signifikan lebih besar. Dan yang keempat, berinisiatif sebelum terjadi kombinasi. Setelah itu, bagaimana kita mengakui dan menentukan aset serta liabilitas yang diambil alih. Pada tanggal akuisisi, pihak pengakuisisi mengakui secara terpisah goodwill, aset teridentifikasi, liabilitas yang diambil alih, dan kepentingan dan pengendali dari pihak yang diakuisisi. Lalu,
Terdapat 4 kriteria tentang aset yang harus dipenuhi. Yang pertama, aset tersebut memenuhi definisi aset dan kewajiban sesuai dengan KDP-PLK pada tanggal akuisisi. Yang kedua, merupakan bagian yang dipertukarkan antara pihak pengakuisisi dan pihak yang diakuisisi dalam transaksi kombinasi bisnis tertuang dalam paragraf 51.953 PSAK 22 dan bukan hasil transaksi terpisah SAK terkait. Yang ketiga, memungkinkan munculnya aset dan liabilitas yang sebelumnya telah diakui oleh pihak yang diakuisisi. Pengecualian tentang aset ini tertuang dalam paragraf 22 hingga 28. Lalu, selanjutnya yaitu tentang penentuan tanggal akuisisi. Pihak pengakuisisi mengidentifikasi tanggal akuisisi yaitu tanggal pihak pengakuisisi memperoleh pengendalian atas pihak yang diakuisisi. Tanggal pengakuisisi secara hukum yaitu ketika imbalan dialihkan dan aset diperoleh dan mengambil alih liabilitas pihak yang diakuisisi yaitu pada tanggal penutupan. Dapat terjadi sebelum atau sesudah tanggal penutupan tersebut dan harus mempertimbangkan semua fakta dan keadaan. Ada beberapa prinsip pengukuran, yaitu pihak pengakuisisi harus dapat mengukur aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih dengan nilai wajar pada tanggal akuisisi. Bagaimana kita mengakui dan mengklasifikasi aset-aset tersebut serta liabilitasnya? Mengklasifikasikan atau menentukan aset teridentifikasi itu aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih sebagaimana diperlukan untuk menerapkan SAK lain. Membuat klasifikasi berdasarkan pada persyaratan kontraktual, kondisi ekonomi, kebijakan operasional atau akuntansinya, dan kondisi terkait lainnya yang ada pada tanggal akuisisi. Dalam sebuah transaksi kombinasi bisnis, ada dua kemungkinan yang akan timbul di pihak perusahaan pengakuisisi. Yang pertama yaitu goodwill dan yang kedua adalah gain on bargain purchase atau pembelian diskon. Saya akan menjelaskan goodwill terlebih dahulu. Goodwill ini timbul ketika muncul selisih lebih antara nilai yang dibayarkan dengan nilai net aset yang akan saya akuisisi. Misalnya, saya PTA akan mengakuisisi PTB. Dengan membayar sejumlah uang sebesar 6 juta rupiah, saya memperoleh net aset PTB sebesar 5 juta. Selisih 1 juta tadi akan saya akui sebagai goodwill yang akan mendatangkan manfaat di masa yang akan datang. Kemungkinan kedua yaitu adalah gain on bargain purchase atau pembelian diskon, yaitu suatu kondisi di mana jumlah yang saya bayarkan itu lebih kecil dibandingkan nilai net aset yang saya akuisisi. Misalnya, saya perusahaan B akan membeli perusahaan C. Dengan membayar uang sejumlah 5 juta rupiah, saya ingin membeli perusahaan C yang memiliki net aset sebanyak 6 juta rupiah. Nah, selisih sebesar 1 juta rupiah tadi akan saya akui sebagai gain on bargain purchase. Nah, transaksi gain on bargain purchase ini biasanya timbul akibat adanya paksaan dari salah satu pihak untuk membeli perusahaan satunya, atau juga bisa disebabkan oleh faktor-faktor lain. Kemudian, saya akan menjelaskan tentang liabilitas kontingensi. Liabilitas kontingensi itu timbul ketika transaksi kombinasi bisnis dilakukan. Yang dimaksud dengan liabilitas kontingensi adalah kewajiban yang akan terjadi di masa depan di mana perusahaan tidak dapat mengukur secara pasti kemungkinan terjadinya kewajiban tersebut di masa yang akan datang. Nah, kewajiban kontingensi ini harus diakui sesuai dengan nilai wajarnya. Nah, selain itu, ketika kita melakukan kombinasi bisnis, maka kita akan melakukan transfer aset dan liabilitas, di mana proses transfer aset dan liabilitas ini harus diakui dan diukur sesuai dengan nilai wajarnya pada tanggal akuisisi. Proses akuisisi juga tidak harus terjadi dalam satu tahap saja. Proses akuisisi bisa juga terjadi dalam beberapa tahap. Misalnya, saya perusahaan A, sebelumnya saya telah memiliki 20% kepemilikan di perusahaan B. Setahun kemudian, ketika saya memiliki dana yang lebih, saya membeli kembali kepemilikan di PTB tadi sebesar 60%, sehingga total kepemilikan saya di PTB adalah sebesar 80%, di mana 80% ini merepresentasikan hak pengendalian saya atas PTB. Kemudian, transaksi kombinasi bisnis tidak selamanya harus menggunakan kas. Ada 3 kondisi di mana transaksi kombinasi bisnis dapat terjadi. Yang pertama, perusahaan yang diakuisisi membeli kembali saham yang beredar di masyarakat, sehingga menimbulkan hak pengendalian dari perusahaan yang diakuisisi. Yang kedua, hilangnya hak veto yang sebelumnya menghalangi hak pengendalian dari perusahaan pengakuisisi. Dan yang ketiga atau yang terakhir adalah
kontrak kerjasama antara perusahaan yang diakuisisi dan perusahaan yang menjadi pengakuisisinya. Masih akan membahas mengenai kombinasi bisnis. Yang pertama, saya akan membahas mengenai penentu bagian dari kombinasi bisnis. Karena pihak pengakuisisi dan pihak yang diakuisisi sebelum kombinasi bisnis itu terjadi mungkin telah memiliki hubungan, maka pihak pengakuisisi harus dapat mengidentifikasi mana bagian yang diperlukan dalam kombinasi bisnis dan mana yang bukan. Kemudian mengenai akuntansi dan pengukuran setelah pengakuan awal. Secara umum, pihak pengakuisisi akan mengakui aset yang diperolehnya, liabilitas yang diambilnya, dan instrumen entitas yang diterbitkan dalam kombinasi bisnis. PSAK mengeluarkan 4 pedoman mengenai hal ini. Yang pertama adalah hak memperoleh kembali yang diakui sebagai harta tak berwujud atau intangible asset. Yang kedua mengenai liabilitas kontingensi yang diakui pada saat tanggal akuisisi, yang diakui selama belum kadaluarsa atau belum dibatalkan. Kemudian yang ketiga mengenai aset indemnifikasi, di mana setiap akhir periode pihak mengakuisisi akan mengukur aset tersebut sesuai dengan dasar dari aset dan liabilitas yang dijaminkan. Kemudian yang keempat mengenai timbangan kontingensi. Timbangan kontingensi yang dikuantifikasikan sebagai ekuitas tidak diukur kembali dan penyelesaiannya diperhitungkan. Kemudian saya akan membahas mengenai pengungkapan. Pengungkapan dalam kombinasi bisnis di mana pihak pengakuisisi harus menyediakan informasi yang berguna bagi pengguna laporan keuangan untuk dapat mengevaluasi sifat dan dampak keuangan dari kombinasi bisnis yang terjadi, serta dapat mengevaluasi dampak keuangan dari penyesuaian yang diakui. Nah, kemudian yang terakhir mengenai ketentuan transisi. Ketentuan transisi ini tidak diterapkan bagi aset dan liabilitas dari kombinasi bisnis yang tanggal akuisisinya sebelum tanggal 1 Januari 2011. 네 맘속에 날 놔두고 한눈 팔지 마 너야말로 다 알면서 단정 뛰지 마 피곤하게 힘 빼지 말고 어서 말해줘 사랑한단 말야. Jika investasi tersebut dijual, maka stop dulu. Tanggal pelaporan yang sama. Yang keempat, perubahan. Yang ketiga. Dan yang ketiga pengungkapan. Uang lingkup PSAK 22 ini